Putusan MK berlaku, bagaimana nasib koalisi Indonesia Maju telah tema satu meja The Forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mardhani Alisera, politisi PKS. Malam Bang Mardhani. Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, Bang Doli. Lalu ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan ada pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Malam. Assalamualaikum. Saya ke Bang Doli. Bang Doli. Di ujung-ujung akhir Golkar kelihatan bingung ya. Tiba-tiba memberikan rekomendasi kepada Andra Soni, kemudian tiba-tiba balik ke Air. Apa yang terjadi pada Golkar? Gak bingung, nyantai, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja. Jadi sebetulnya begini, saya sebut Project Arin ya. Project Arin? Project Airin. Oke, terus apa? Project Airin ini sudah disiapkan Golkar sejak 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. Bahkan ya kita kan, saya waktu itu sebagai wakil ketua pemenang pemilu, ya tugasnya untuk menangkan partai. Dari awal kita sudah melakukan talent scouting, profiling siapa kader-kader yang mau diorientasikan jadi caleg, mana yang jadi kepala daerah. Nah Airin ini udah kita persiapkan lama sebenarnya, bahkan udah ikut ujian, sampai ikut pileg, menang dapat 300.000 suara secara elektoral bagus. Oke. Jadi udah dipersiapkan lama untuk calon gubernur di Banten. Oke. Nah tapi kemudian dalam menghadapi pilkada, Golkar ini kan punya dua prinsip sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana ikut kontestasi pilkada ini, siap orang atau siap calon yang kita calonkan itu ya harus punya potensi menang. Oke. Dan itu ada syaratnya di Airin. Oke. Nah sampai kemarin, mau Airin itu ada diisukan di luar Golkar, didukung siapa segala macam, bukan malah tambah turun, tambah naik elektabilitasnya, hampir 80%. Jadi itu salah satu syarat sikap prinsip yang dipegang oleh Golkar. Nah satu lagi sebenarnya bahwa kami Golkar berkomitmen adalah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kita sepakat kerjasama yang selama ini cukup bagus, kita rawat, kita pertahankan dan kita bangun sinergi selama 5 tahun ke depan. Apa hubungannya dengan pilkada? Ya kita berharap ada sinergi juga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Makanya kami punya kepentingan kepala-kepala daerah yang kita dorong ini adalah nanti yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Tapi gini Bang Doli, kenapa pada sebelum Airin kemudian diberikan rekomendasi, diberikan pada Andra Soni dulu? Nah jadi begini, kita juga pada akhirnya, pertama gini, kalau soal itu mungkin teman-teman DPP ya yang bisa jawab. Tapi saya begini, pertama saya mau berterima kasih kepada DPP yang sekarang, yang kemudian pada akhirnya melihat realitas, melihat fakta, dan ini adalah keputusan yang tepat. Saya mendapatkan banyak juga masukan, mungkin juga masuk ke teman-teman DPP ya, surat-surat aspirasi dari ulama-ulama di Banten, dari Jawara, tokoh-tokoh masyarakat, yang mereka meminta supaya Golkar tuh dukung Airin. Nah kenapa? Ya karena memang mungkin selama ini Ibu Airin dianggap cukup capable, cukup berhasil sebagai kepala daerah di Tangerang, dan memang berasal dari keluarga yang memang sangat dekat dengan masyarakat Banten dan Golkar gitu. Nah ini yang saya kira pada akhirnya membuat teman-teman DPP pada akhirnya mengambil keputusan yang seperti sekarang terakhir untuk mendukung Airin dan pasangannya Pak Ade itu. Oke, baik. Bung Mardhani, ini juga PKS tiba-tiba di Tangsel kemudian juga mencabut dukungan dan kemudian mengalihkan dukungan pada itu, apa juga yang terjadi itu sebenarnya? Mas Budiman, sejak keputusan MK memang bingung semuanya. Konstelasikan ada perubahan. Oke. Tidak bingung, tetapi biasanya kita thresholdnya 20%, sekarang 6,5 sampai 10. Di Tangerang Selatan PKS suaranya cukup besar, bisa memajukan sendiri. Sebelum keputusan MK, komunikasi yang dibangun dengan teman Gerindra, dengan teman-teman yang lain, maju Ariza sama Marcel. Tapi dengan keputusan MK, kita melihat ini ada peluang. Kita memanfaatkan keputusan MK untuk membuat soliditas partai di Tangsel menjadi kuat. Karena kita bagus suara di pileg, maka kita majukan kader kita. Jadi tidak ada urusan dengan partai yang lain. Ini peluang, memang partai yang baik kan memang mengajukan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Oke, apakah alasan yang sama juga terjadi pada Partai Demokrat yang kemudian juga di Tangsel juga kemudian berubah juga? Kalau persoalannya kan kalau kita ada beberapa daerah tidak ada tokohnya yang kuat untuk jadi calon bupati atau wakil bupati. Sehingga pada daerah-daerah di mana kita tidak punya calon, punya kursi tapi tidak punya calon yang kuat, biasanya kita sama-sama dengan Kim. Kita mendukung siapa yang dicalonkan Kim.
Nah, sebaliknya juga dengan keputusan MK itu ada beberapa daerah di mana kita bisa jalan sendiri. Tadinya harus bersama-sama, misalnya di Sulawesi Utara, Eli Lasut itu tadinya harus butuh satu lagi pasangan bersama-sama dengan Golkar waktu itu. Tapi tiba-tiba kan Golkar mengalihkan dukungannya kepada yang lain. Tapi kami bisa jalan sendiri, tidak masalah. Justru ini juga kesempatan. Maka di Sulut kami Demokrat. Karena bisa jalan sendiri. Jadi ada peluang karena Mahkamah Konstitusi membuat syaratnya menjadi lebih rendah lah. Karena dengan 6,5-10% itu. Kami juga mengundang perwakilan dari Partai Gerindra, tapi yang bersangkutan belum datang sampai sekarang. Saya pertanyaan gini, dengan konstelasi politik yang berubah, apakah berarti Kim itu sudah bubar? Oh enggak. Oh enggak? Enggak dong, terutama sekali lagi, misalnya di daerah-daerah di mana kami enggak punya tokoh. Di Jawa Barat kami punya kursi banyak, tapi tokohnya misalnya di situ ada Dede Yusuf, kita tawarin, Dede Yusuf mau maju enggak? Dia bilang saya lebih baik tetap di parlemen. Ada lagi ibu mantan bupati 2 periode di Karawang, Ibu Selika. Kita bilang, ayo maju, nomor 1 atau nomor 2. Waduh, saya di parlemen aja. Ini persoalan juga memang, kalau sudah terpilih di parlemen, apa DPR atau DPRD, biasanya sudah agak ragu-ragu untuk maju karena harus mundur. Jadi mereka berpikir 2 kali. Nah, ketika kita tidak punya kader sendiri untuk nomor 1 atau nomor 2, kita tentu sama-sama dengan Kim. Tapi kalau kita punya kader sendiri yang bisa maju, ya kita ajak Kim untuk bersama-sama. Tapi kadang-kadang di partai lain di Kim juga ada kader juga, sehingga peta politik lokalnya bisa berbeda. Nah, karena itu tidak bisa digeneralisasi secara keseluruhan, tetapi peta lokal masing-masing bisa berbeda-beda. Beda-beda, oke baik. Mas Nusirwan, ini juga PDIP menjadi menarik ya. Mas Anies sudah berfoto dengan Rano Karno gitu. Tiba-tiba yang muncul adalah Pramono Rano Karno. Apa yang terjadi pada PDIP sebetulnya? Proses biasa saja. Biasa saja. Ya. Dan juga pada saat terjadinya perjumpaan itu terjadi di banyak daerah. Ya kebetulan ini ada di Jakarta sehingga menjadi pusat perhatian termasuk Kompas begitu. Tapi sebetulnya ini berlaku juga di tempat yang lain. Yang sebelum keputusan itu terjadi komunikasi politik. Komunikasi politik tidak hanya terjadi antar pribadi yang calonnya, alternatifnya 1, 2, 3, 4, tapi juga dengan partai-partai yang lain. Kami tidak masalah kemarin sebelumnya muncul keputusan Mahkamah Konstitusi dari deret yang paling kanan dengan PKS, kita juga ada di beberapa daerah, apalagi dengan Bang Doli, waduh banyak, Pak Demokrat juga demikian. Jadi sebetulnya komunikasi politik itu sampai kepada sebelum terjadinya keputusan, wajar-wajar saja kalau misalnya terjadinya, apalagi hari ini di injury time, last minute, masih ada beberapa titik yang belum diputuskan. Belum diputuskan? Ya, apakah kita lalu mengatakan, ini bagaimana kok kemarin sudah telepon-teleponan kok keputusannya bukan begitu. Tidak demikian. Nah, inilah sebuah proses demokrasi yang bagus, pilihan-pilihannya banyak, ideal. Ini sebuah proses yang segar dan ini sebetulnya suguhan bagi rakyat untuk bisa melaksanakan proses demokrasi. Oke, baik. Mas Umam, dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini menggoyahkan soliditas koalisi Indonesia Maju. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa.